Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Permatasari dari kelas 05 SAKP 002. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang komputasi bergerak dan perdagangan. Topik pembahasannya ada 4, itu yang pertama teknologi komputasi bergerak, yang kedua mobile financial service atau MFS, yang ketiga belanja, hiburan dan iklan bergerak, yang keempat layanan berbasis lokasi dan perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Apa itu komputasi bergerak? Komputasi bergerak merupakan sekumpulan perangkat atau hardware, data, dan perangkat lunak aplikasi yang mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Selain itu, komputasi bergerak meningkat mulai sejak tahun 2008. Itu perangkat portable yang terhubung secara nirkabel ke internet lebih ringan, kecil, tipis, dan lebih kuat. Selanjutnya ada 3 pilar teknologi komputasi bergerak. Yang pertama itu perangkat komputasi bergerak, yang kedua sistem operasi dan perangkat lunak komputasi bergerak, yang ketiga jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Nah, yang pertama perangkat komputasi bergerak itu ada laptop standar. Laptop standar itu melakukan sebagian besar fungsi dasar komputer desktop, beratnya itu berkisar 3,6 kg. Terus yang kedua ada notebook. Notebook itu lebih kecil namun kurang kuat dibandingkan laptop standar dan beratnya itu berkisar cuma 2,7 kg. Terus yang ketiga ada netbook. Netbook atau minibook itu bisa juga ultra portable, didesain untuk mengakses internet dan komputasi cloud, memiliki RAM, kekuatan pemrosesan dan kemampuan penyimpanan yang terbatas dan berat kurang dari 1,8 kg. Terus yang keempat itu ada ultra thin laptop. Agar komputer menjadi sangat tipis, beberapa kekuatan dan fungsi pemrosesan dikorbankan untuk mencapai ukuran dan persyaratan berat, biasanya 1,8 kg sampai 2,7 kg. Itu hampir sama kayak notebook. Terus yang kelima ada tabel PC. Tabel PC itu memiliki layar yang kuat yang bisa diputar sehingga bisa digunakan seperti sebuah buku catatan. Bila diperlukan, layar dapat dilipat ke bawah dan keyboard yang digunakan itu sebagai tablet elektronik dan beratnya sekitar 1 sampai 1,8 kg. Terus yang terakhir ada smartphone. Smartphone itu adalah ponsel yang mempunyai kemampuan koneksi ke internet dan berbagai kemampuan komputasi bergerak lain. Terus yang pilar kedua itu ada sistem operasi dan perangkat lunak komputasi bergerak. Di antaranya ada iOS atau Apple Inc. Sebelum disebut OS iPhone, iOS itu digunakan pada iPhone, iPod Touch, dan produk iPad. Ciri khas dari perangkat ini itu adalah layar sentuh. Nah, Apple ini berkembang pengembangan aplikasi pihak ketiga untuk iOS untuk meningkatkan fungsionalitas dan kecanggihan perangkat. Terus yang kedua itu ada Windows Mobile OS atau Microsoft. Windows Mobile OS atau Microsoft itu OS dari raksasa perangkat lunak Microsoft. OS Windows Mobile memegang market share yang terhormat di Amerika Serikat. Namun, terus kehilangan pasar secara global yang pindah ke platform lain yang lebih baru. Terus yang terakhir, yang tiga itu ada Android OS atau Google. Itu menerima reaksi yang sangat menguntungkan di pasar dan diprediksi akan berkompetisi dengan keras melawan iOS Apple, seperti produk Apple penggunaannya tidak terbatas pada smartphone.
Terus Android dapat ditemukan di komputer tablet yang lebih kecil seperti notebook dan e-reader. Terus pilar yang ketiga itu ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu yang pertama itu jaringan area lokal nirkabel dan WiFi. Jaringan area lokal nirkabel itu telah menjadi garis depan jaringan nirkabel. Sebuah LAN nirkabel atau WLAN bekerja seperti LAN yang tanpa kabel. Terus yang terakhir itu ada 3G dan 4G network. Jaringan ini adalah evolusi dari teknologi telekomunikasi. Bentuk awal dari jaringan ini digunakan terutama untuk komunikasi suara. Tetapi sekarang transmisi data merupakan bagian utama dari informasi yang mengalir melalui jaringan ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terus yang Mobile Financial Service atau MFS akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Felicitas Murti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Galuh Permatasari. Mobile Financial Service atau MFS. Apakah mobile banking? Jadi mobile banking umumnya didefinisikan sebagai melakukan transaksi perbankan dan kegiatan lainnya terkait melalui perangkat seluler. Bank dan lembaga keuangan lainnya memungkinkan pelanggan menggunakan perangkat seluler secara luas untuk berbagai layanan. Berikutnya ada belanja, hiburan, dan iklan bergerak. Belanja bergerak. Aplikasi perdagangan bergerak B2C berkembang di beberapa area. Belanja retail untuk produk dan layanan, hiburan berjalan, game berjalan, layanan perjalanan dan perhotelan, dan penjualan konten digital misalnya musik, berita, video, film, atau game. Peningkatan jumlah vendor online memungkinkan pelanggan berbelanja dari perangkat genggamnya. Berikutnya hiburan bergerak. Hiburan bergerak atau mobile entertainment berkembang di perangkat nirkabel. Paling terkenal adalah musik, film, video, permainan, hiburan, serta olahraga. Penggemar olahraga menikmati sejumlah besar aplikasi dan layanan di ponsel mereka. Ada aplikasi untuk memeriksa skor pertandingan, melacak pembaruan berita tentang atlet tertentu, tim, dan olahraga. Banyak game yang berhubungan dengan olahraga seperti mobile golf dan aplikasi trivia olahraga yang tersedia secara luas. Terakhir ada iklan bertarget. Smartphone yang diaktifkan dengan kemampuan GPS dapat menyampaikan informasi tentang lokasi pengguna pada pengiklanan. Informasi ini dapat digunakan bersama dengan preferensi pengguna atau kebiasaan berselancar untuk mengirim pesan iklan khusus ke perangkat seluler pengguna. Iklan juga dapat sensitif terhadap lokasi, memberikan informasi tentang toko, mall, dan restoran dekat dengan calon pembeli. Dan pesan SMS dapat digunakan untuk mengirimkan iklan jenis ini ke ponsel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farah. Perkenalkan, saya Fana Nadia Zahra. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Felicitas. Yang pertama, layanan berbasis lokasi. Location based commerce atau bisa dibilang dengan e-commerce mengacu pada pengiriman iklan, produk, atau layanan kepada pelanggan yang lokasinya diketahui pada waktu tertentu. Juga dikenal sebagai layanan berbasis lokasi. Yang selanjutnya ada konsep utama e-commerce. Yang pertama ada lokasi, menentukan posisi dasar seseorang atau benda, bus, mobil, atau perahu pada waktu tertentu. Yang kedua ada navigasi. Navigasi itu merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ketiga ada pelacakan, memantau pergerakan seseorang atau benda, misalnya kendaraan, paket di sepanjang rutenya. Yang keempat ada pemetaan. Pemetaan itu membuat peta digital dari lokasi geografis tertentu. Yang kelima ada waktu. Waktu itu menentukan waktu yang tepat di lokasi tertentu. Selanjutnya ada teknologi e-commerce. Yang pertama ada positioning determining equipment atau PDA.
Peralatan ini mendefinisikan lokasi perangkat bergerak baik melalui GPS atau dengan mencari stasiun pangkalan terdekat. Informasi posisi itu dikirim melalui Mobile Positioning Center. Yang kedua, ada Mobile Positioning Center atau bisa disingkat dengan MPC. MPC adalah server yang pengelola lokasi informasi yang dikirim dari PDA. Selanjutnya ada location based teknologi. Teknologi ini terdiri dari sekelompok server yang menggabungkan informasi posisi dengan konten geografis dan lokasi spesifik untuk menyediakan layanan e-commerce. Misalnya teknologi berbasis lokasi bisa menghadirkan daftar alamat restoran yang terdekat, bisa berdasarkan posisi di telepon, jalan lokasi peta, dan juga direktorasi bisnis ini disediakan melalui pusat konten yang melalui internet. Yang selanjutnya ada geografi konten. Konten geografis terdiri dari jalan-jalan digital, peta jalan, alamat, rute, pertanda penggunaan lahan, kode pos, dan sejenisnya. Informasi harus dikirim dalam bentuk kompresi untuk mendistribusikan cepat melalui jaringan nirkabel. Yang selanjutnya ada location specific content. Konten ini konten spesifik lokasi yang digunakan bersama dengan konten geografis untuk menyediakan layanan lokasi tertentu atau yellow page directories. Menunjukkan lokasi bisnis dan layanan tertentu adalah contoh dari jenis konten ini. Yang selanjutnya ada Global Positioning System. GPS adalah sistem nirkabel yang menggunakan satelit untuk menemukan di mana perangkat GPS berada di manapun di dunia. Peralatan GPS telah digunakan secara luas untuk navigasi maskapai, penerbangan dan kapal secara komersil, dan untuk mencari truk dan bus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.